Ini Mbak Lucy tugasmu. Kemarin kan kamu bikin review artikel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini saya coba mengidentifikasi ya, apakah nantinya artikel yang Iya, diperoleh ini bisa dipakai untuk skripsi atau enggak. Nah, pertama yang iya, saya lihat adalah dari review yang sudah dilakukan oleh Mbak Lucy. Nah, Mbak Lucy ini menjelaskan mengenai judul dulu. Judulnya apa sih? Pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan konsumen dan minat beli ulang di warung kopi Klotok Kaliurang, Yogyakarta. Oke. Terus tahun berapa ini? 2019. Oke, ini berarti 3 tahun terakhir ya. Kalau untuk skripsi, iya Pak. 3 tahun terakhir itu termasuk baru Mbak. Dan ini bagus, saya setuju. Jadi Hmm, 2021 berarti kan 19, 20, 21. Berarti kan 3 tahun terakhir pas ini. iya, Berarti termasuk baru. Oke, cocok lah ya. Terus sekarang yang saya lihat adalah dari riset gap dan fenomena gapnya. Nah, di riset gap itu kan gampangannya bedone penelitian iki karo penelitian sadurunge iki piye ngono lho. Nah, penelitian iki sing melakukan Irma tahun 2019. Lah bedone karo Dek Ben ki piye? Nah, ini belum kelihatan, Mbak, kalau di reviewmu ini. Nah, Mbak Yuli ini belum menjelaskan apa perbedaan studinya Irma 2019 dengan studi yang sudah ada sebelumnya di topik yang sama. Dalam artian apa? Yang sama-sama ada variabel experiential marketing, kepuasan konsumen, minat beli ulang. Nah, itu belum kamu jelaskan, Mbak, di sini. Nah, jadi saya belum melihat adanya riset gap atau perbedaan studi ini dengan sebelumnya yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan studi lanjutan di skripsinya Mbak Yuli nanti. Nah, itu yang gampangannya untuk mengidentifikasi riset gap seperti itu, Mbak. Sebelum saya jadi lanjutkan, uh, itu ada research itu belum tercantum di research guide gitu. belum, karena ini kan cuman keterangan. Iki tahu maksudmu, Bernard Smith iki tahu. Iya. Nah, iki kan ceritanya iki Bernard Smith iki lagi jelaske konsep eksperimental marketing ini apa toh. Nah, untuk penjelasannya ini kayak ini iki lho, Mbak. Tapi yang dimaksud dengan riset gap apa sih? Hmm. Hubungan antar variabel yang diteliti Dek Ben terkait dengan eksperimental marketing pengaruhnya piye ning kepuasan. Kepuasan pengaruhnya piye ning minat beli. Eksperimental marketing pengaruhnya piye ning minat beli. Lah kuwi Dek Ben ki piye to studine? Kuwi belum kelihatan Mbak di sini. Nah, ini baru Oke, Pak. teori-teori Pak ini belum mengarah ke studi sing Dek Ben ini kayak piye ini loh. Gampangannya skripsi Dek Ben ini kayak piye to modele, hasilnya penelitiannya piye to, terus hubungan antar variabelnya piye to. Nah, ini kan burung buat jelaskan di sini, Mbak. Makanya saya bilang riset gapmu ini belum kelihatan. Apa yang membedakan penelitiannya Irma ini dengan Dek Ben? Burung ketok, Mbak, ini. Nah, itu. Ini kan Janji, Pak. Eh, ini baru dari anu loh ya, dari reviewmu. Aku kan belum ngecek ke artikelnya. Nanti artikelnya kan beda lagi, kita cek lagi. Oke. Nah, sekarang fenomena gap, Mbak. Fenomena gap itu apa sih? Fenomena gap itu kan ada masalah apa di lapangan yang bisa berpotensi untuk kita angkat sebagai penelitian. Nah, masalah itu apa sih dulu? Perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya piye? Warung kopi Klotok Kaliurang kuwi payu. Nah, kenyataannya piye? Payu pora. Nah, itu belum kamu ungkapkan di sini. Nah, cara untuk mengungkapkannya bagaimana? Tentunya Mbak Yuli harus bisa menampilkan data-data yang akurat. Jadi di situ ada persentase, ada angka. Jadi sifatnya itu objektif, Mbak. Ada data-data pendukung yang jelas, bukan berdasarkan pendapat. Nah, Oh, misalkan warung kopi Klotok Kaliurang ini nggone penak, no. Tapi kan subjektif itu. Tapi kalau misalkan iya. warung kopi Klotok Kaliurang itu saat ini menjadi market leader di bisnis kopi di daerah Jogja. Terbukti dia itu berada di posisi pertama untuk kategori warung kopi tradisional terbaik di sana. Kemudian di bawahnya ada Starbucks, di bawahnya ada
janji jiwa, di bawahnya ada apalagi. Nah, itu data-data yang kuat bisa dijadikan dasar oleh Mbak Yuli untuk menentukan fenomena gap dari warung kopi Klothok Kaliurang. Jadi ada berapa persen, Oke, oke. ada berapa, atau misalkan gini Mbak, tingkat penjualan warung kopi Klothok tahun 2020 sekian, 2019 sekian, 2000 sebelumnya sekian. Nah, itu apakah ada fluktuasi? Kalau ada berarti kan menarik untuk diteliti. Tapi kalau ternyata trennya naik, nah itu juga tetap menarik diteliti. Kita bisa tahu apa sih yang membuat warung kopi Klothok ini laris. Nah, tapi kalau sebaliknya dari semula tinggi kok jadi rendah, kan jadi masalah. Harapannya kan tinggi, tapi kok rendah, muncul masalah. Itu juga tetap menarik. Nah, tapi kan ada catatan khusus bahwa Mbak Yuli sudah bisa menampilkan data dan fakta. Ada dukungan persentase, ada angka-angka, dan semuanya itu sifatnya objektif, bukan pendapat pribadi. Pendapat pribadi yang nggak bisa dipakai itu misalnya Mbak Yuli datang ke warung kopi Klothok, wah gue PW ini menurutku. Nah, itu pendapat pribadi, itu subjektif, tidak bisa kita masukkan ke dalam skripsi. Tapi kalau data-data ada angka itu objektif Mbak, itu boleh kamu masukkan ke skripsi. Nah, seperti itu Mbak fenomena. Nah, Iya Pak. Berarti harus Heeh, tadi ya Pak ya. harus Harus apa? ada persentase penjualan itu tadi. Betul, salah satunya seperti itu Mbak. Bisa juga dengan angka-angka, misalkan peringkat top brand index untuk brand warung kopi saat ini yang megang siapa sih? Oh, Starbucks, paling isor dewe, kopi Klothok Kaliurang. Nah, ini kan berarti iso kamu angkat. Ya caranya supaya kopi Klothok Kaliurang ini bisa setara atau lebih baik dibandingkan Starbucks dan kompetitor lainnya. Nah, kan berarti jadi alasan skripsi, Bingo. Alasan yang kuat untuk meneliti warung kopi Oke. Klothok Kaliurang. Terus berikutnya, objek penelitian ini adalah warung kopi Klothok Kaliurang Yogyakarta. Nah, kalau kamu tertarik untuk mereplikasi dalam artian kamu senang dengan artikel ini, pengen dadekne artikel ini sebagai skripsimu, boleh nggak? Boleh, tapi ada beberapa catatan khusus Mbak. Yang pertama terkait dengan objek penelitian. Eh, warung kopi Klothok Kaliurang Yogyakarta itu sudah diteliti oleh IRMA tahun 2019 di artikel ini. Nah, kalau tahun 2021 Mbak Yuli ingin meneliti di tempat yang sama, tidak boleh. Karena apa? Lah wis ana hasilnya kok. Bagaimana pengaruh eksperimental marketing, kepuasan konsumen, minat beli ulang, hubungannya seperti apa antar variabel itu, sudah ada yang meliti, ya ngapain buat teliti meneh. Nah, solusinya gimana Pak? Solusinya adalah objeknya kamu ganti di warung kopi lain yang memungkinkan. Dalam artian apa? Dia bisa menampilkan eksperimental marketing yang kuat. Eksperimental marketing itu apa sih gampangannya? Gampangannya itu ngedol suasana, Mbak. Ngedol pengalaman. Kan kita pernah dengar orang yang suka ngopi itu ada yang namanya apa? Penikmat senja, itu. Iya Pak. Kopi. Jadi dek iki nongkrong ning warung kopi itu bukan karena haus, tapi karena ingin mencari pengalaman baru dibandingkan sebelumnya loh. Kamu termasuk penggemar kopi atau bukan, Mbak? Bukan Pak. Bukan. Cuma sedikit lah, sedikit ya. Oh, jadi mau sekedar tahu ngono ya soal kopi ngono. Ya, ya nggak suka Pak. Ya, kamu sukanya uang kok ya. Oke. Aku ya podo Dewi. Nah, ini gini Mbak. Kalau warung kopi Klothok itu sudah diteliti, kamu harus meneliti warung kopi yang lain. Kalau kamu tertarik untuk menggunakan artikel ini sebagai skripsi. Nah, dengan catatan punya eksperimental marketing yang kuat. Nah, kok dipetani Mbak. Misalnya Starbucks ini duwe eksperimental marketing yang kuat ora atau ora? Berarti aja diliti ning ngono. Janji jiwa punya eksperimental marketing yang kuat atau enggak? Punya, nah berarti teliti ning kono. Berarti suasananya lebih PW ning janji jiwa untuk orang-orang pada umumnya. Misalkan seperti itu. Nah, itu ada pertimbangan yang kuat untuk memilih warung kopi ya. Jadi tidak sembarang warung kopi itu bisa kita jadikan sebagai objek penelitian, Mbak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Iya Pak. kemudian
penerapan eksperimental marketing itu piye sih jane? Nah, paling gampang Mbak, ini sudah kamu sampaikan di sini. Dilihat dari ini, Nggih. di mana pelanggan ingin membagikan pengalaman kuliner di warung kopi klothok kepada teman dan orang lain yang menyukai suasana desa yang alami. Ini kan gampangannya Mbak Yuli nongkrong neng warung kopi klothok. Bar kuwi selfie atau moto kopi ini neng kono di-share neng sosial media. Nah, berarti kan kamu sebagai pengunjung warung kopi klothok merasakan yang namanya experiential marketing ini. Pernah tahu Mbak Yuli misalkan makan di foto makanannya di-share ke medsos itu pernah nggak? Iya, sering. Nah, berarti itu kamu merasakan adanya experiential marketing Mbak dengan dengan tempat itu. Nah, kemudian apalagi dilihat dari ini adanya ketertarikan pengunjung untuk menikmati suhu udara yang sejuk dan segar. Oke, mungkin daerah desa, isih asri, suasananya sejuk segar, tapi wong seneng nih ngono. Nah, kira-kira ada nggak warung kopi yang punya suasana seperti itu di Solo Raya? Kan nantinya kan kamu bawa ke Solo Raya kan mesti nenek arep meneliti iki. Nggih. Nek, saya tetap menyarankan kamu ke Solo Raya karena rumahmu daerah mana ini? Wonogiri Pak ini. Oh iya, Wonogiri banyak warung kopinya. Tapi Wonogiri saya Pak jauh, bukan yang kota. Oh, Purwantoro. Batu Retno itu. Oh, Batu Retno. Oh, Indosiar lain nggak ya? Iya. Nggak ada Pak. Ya. Pelosok soalnya Pak. Oh, alah sakit Mbak. Banyu gampang rak ning ngono. Nggih. Gampang Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, terus iki Mbak, konsumen tertarik karena gaya yang berbeda dan unik. Nah, berarti warung kopi sing arep mbok pilih kuwi mau kudu unik, Mbak. Dia itu punya sesuatu yang berbeda yang membedakan warung kopi itu dengan warung kopi yang sudah ada di luar sana. Terus pengunjungnya merasa nyaman menikmati lingkungan asli pedesaan. Berarti lingkungannya itu karena unik, orang jadi nyaman. Terus orang itu jadi ingin untuk merasakan suasana khas desa. Berarti karena semula merasakan adanya keunikan, dia tertarik, dia menjadi nyaman, dia pengen untuk merasakan suasana itu lagi. Suatu saat ketika yang bersangkutan ingin menikmati kopi. Nah, dari beberapa hal itu kita bisa tahu konsumen itu memperoleh pengalaman menarik. Nah, pengalaman menarik inilah yang disebut sebagai experiential marketing. Nah, itu Mbak. Oh ya, ini saya record Mbak. Nanti jangan khawatir kalau kamu lupa. Saya share nanti di grup. Iya Pak. Aman lah. Terus sebelum saya lanjutkan, kamu masih bingung nggak untuk konsep experiential marketing ini? Insya Allah sudah paham Pak. Oke, saya lanjutkan. Terus ini artikel bahasa Inggris. Nah ini reset gap dan fenomena gapnya ini juga belum terjawab Mbak. Alasannya apa? Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Yang kamu sampaikan di sini adalah penelitian sebelumnya. Nah, ini faktor penentu kepuasan adalah kualitas pelayanan dan harga. Prastisio 2012. Oke. Lah terus senggone Fatin 2018 iki bedane apa karo Prastisio 2018 iki? Nah, iki durung mbok jelaske ning kene. Berarti kamu belum mengidentifikasi riset gap-nya, ngono Mbak. Apa sih? Soalnya tuh masih gimana? Masih bingung Pak. Oh lah iya. Jadi gini Mbak Yuli, kuwi delok nggone Fatin 2018 artikelnya ini sing mbok download iki. Apa sih bedone karo artikelnya sadurunge nggone Prastisio 2018 iki? Kan luwih lawas tadi Prastisio iki. Misalkan mungkin ya waktu itu yang diteliti adalah itu Pak, kualitas pelayanan dan harga. Lah terus nek Fatin apa? Kualitas layanan dan atmosfer toko. Harus beda tadi berarti. Nah, itu menciptakan adanya riset gap, perbedaan studi yang dulu dengan yang sekarang. Mbak, itu yang disebut dengan riset gap. Jadi apa
yang membedakan studi ini dengan sebelumnya. Kamu identifikasi, oh bedanya ini Pak. Oke, ini wis buat jelaskan bedanya. Terus apa yang akan kamu terapkan di penelitian kamu? Oh, aku akan meneliti di kopi janji jiwa dan band yang kopi kelotok. Band variabelnya 1, 2, 3. Sekarang aku 1, 2, 4. Nah, menurut Mbak. Itu ada yang disebut sebagai riset gap. Itu menjadi alasan Mbak Yuli untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Perlu saya jelaskan lagi mungkin kalau masih bingung? Iya Pak, perlu. Atau saya coba jelaskan lagi untuk yang riset gap nih masih bingung? Iya Pak. Jadi gini Mbak, Nih. studi Fatin itu yang diteliti apa? Kualitas layanan dan atmosfer. Oke, atau? Nah, Ya, ya. yang diteliti apa? Kualitas pelayanan dan harga. Beda tak? Beda Pak. Beda toh? Bedanya nih apa? Variabelnya. Nah, itu kamu jelaskan dengan riset gapmu. Nek ben Prastisio ki nelitine iki kualitas pelayanan dan harga. Saiki Fatin 2018 kuwi nelitine iki kualitas layanan dan atmosfer toko. Terdapat perbedaan antara studi saat ini dengan studi sebelumnya. Nah, studi saya ini menggunakan studi Fatin yang saya terapkan di objek yang berbeda. Nek nggone Fatin ini diterapkan di mana Mbak setaumu? Nasabah ini berarti kan bank ini. Ini bank ngendi iki? Saya ngerti. Bank mana ya Pak? Nggak tahu Pak. Oh ya, gampangannya gini. Misalkan ya, Fatin ini diterapkan di nasabah bank BCA. Nah, kamu ya jangan meliti di BCA juga. Kamu teliti di bank yang berbeda. Nenggone bank BNI kayak nenggone bank Toyib apa bebas. Pokoknya yang penting berbeda dengan konteks objek studi dalam studinya Fatin 2018 ini. Nah, itu nanti akan menciptakan yang namanya riset gap. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya dan ada masalah apa yang bisa kita ketahui dari itu. Nek ono perbedaan berarti muncul masalah Mbak. Karena apa? Kita jadi pengen tahu kira-kira sebenarnya variabel yang pas dinggo menggambarkan loyalitas nasabah iki sing endi sih? Didelok saka kualitas layanan dan hargane kaya Prastisio 2012 atau didelok saka kualitas layanan dan atmosfernya menurut Fatin tahun 2018. Nah, karena lebih baru yang Fatin ya berarti aku coba meneliti sing kualitas layanan dan atmosfer toko. Karena Fatin meneliti di Bank BCA, aku nyoba meneliti yang Bank BNI. Nah, jadi itu latar belakangnya Mbak Yuli. Iya, Pak. Kemudian fenomena gap ini juga belum dijelaskan. Ini nggak ada data angka dan fakta ya, cuma tulisan-tulisan no. Nah, justru malah sing astuti, ini bilang atmosfer toko berpengaruh ke loyalitas. Ini masuknya ke atas sini Mbak. Dia masuknya ke riset gap. Bukan fenomena. Fenomena itu kan kondisi di lapangan. Riset gap itu penelitian terdahulu, Mbak gampangannya. Oh, berarti maksudnya yang riset gap ya, Pak? Sing Astuti et al ini kan pengaruh atmosfer toko terhadap loyalitas pelanggan. Lagi lebok ning dhuwur kene. Ini bukan fenomena. Fenomena itu yo terkait dengan tadi peringkat piro, kondisi fluktuasi penjualan piye dan sebagainya itu. Begitu, Mbak. Nah, kemudian objek penelitian, ini toko. Nah, ini toko neneng ngendi ya urung jelas kayak. Padahal kan yang namanya objek itu harus jelas, Mbak. Jadi misalnya studi pada nasabah Bank BCA di Solo Raya, jelas toh. Studi pada sing penelitianmu sing atasnya tadi. Studi pada pengunjung Kopi Klothok Kaliurang Yogyakarta, jelas. Nah, ini kan jelas ini. Suasana toko itu neng toko ngendi karepe apa kan racetho. Nah, ini berarti belum bisa menjawab pertanyaan ini, Mbak. Ya, terus gambar model ini sudah ada gambarnya ya. Sudah ada hipotesisnya juga.
Terus logikanya wes bener di mau. Oke, terus ini kita masuk ke artikelnya sekarang, Mbak. Tadi kan reviewmu. Nah, sekarang kita cek di artikel Oke. aslinya.